iradatan kauniyah, sebagai iradah kauniyah, suatu kehendak yang harus terjadi, dan Allah mempunyai hikmah yang sangat besar di belakang kehendak tersebut, yaitu untuk menguji dan siapa yang dusta dalam pengakuan keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Maka ini hikmah dari adanya perselisihan tersebut. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula, berbagai jalan ini, beraneka ragamnya pemahaman dan cara keagamaan yang ditempuh oleh manusia, Allah juga menerangkan jalan yang lurus dengan sejelas-jelasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala jalan kebaikan yang orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan tersebut bisa dengan pasti berjalan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga kalian akan dipecah dari jalan Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kemuliaannya, Allah telah menekankan bahawa perpecahan dan perselisihan itu adalah suatu hal yang tercela. Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus-menerus berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka jalan kebenaran seluruhnya telah diterangkan, dan jalan kebatilan pun jelas dan nampak. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat itu dengan sejelas-jelasnya, supaya nampak jalan kebenaran. Dan demikian pula wa litastabina sabilul mujrimin, supaya nampak jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Iya. Jadi jalan kebenaran adalah suatu hal yang jelas. Sisa tugas kita sebagai umat, sebagai seorang muslim yang menghendaki kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat, ia hendaknya mengetahui jalan kebenaran tersebut. Hendaknya ia mengenal jalan kebenaran tersebut, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan diikuti oleh para imam agama yang dikenal dengan keilmuan mereka, yang mereka juga berada di atas jalan tersebut dari masa ke masa. Inilah jalan dakwah salafiyah, jalan ahli sunnah wal jamaah, penggambaran tentang Islam itu yang sebenarnya. Dan penamaan-penamaan ini adalah suatu hal yang ditegaskan dan harus dijelaskan, agar supaya kaum muslimin
juga mantap di dalam mengikuti jalan tersebut. Bagaimana tidak ditegaskan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya tentang perpecahan umat. Kata beliau, "Iftaraqatin nasara ala 71 firqah, waftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Sungguhnya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian kata Nabi, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kemudian Nabi berkata, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Mendengar hal tersebut, para sahabat meminta kejelasan siapa satu itu. Pertanyaan mereka, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Pertanyaannya kalimat siapakah mereka? Kalimat man dalam bahasa Arab itu pertanyaan untuk orang yang berakal, bukan benda yang ditanyakan. Tapi orang-orangnya siapa? Namun Nabi tidak menjawab dengan menyebutkan orang, sebab orang itu akan meninggal. Tetapi beliau menyebutkan dengan ciri dan karakteristik pengikut kebenaran itu. Kata beliau, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Sini Nabi menegaskan umatnya akan terpecah. Dan beliau tegaskan seluruhnya di dalam neraka. Dan beliau juga tegaskan pengikut kebenaran humul jamaah. Dan di dalam riwayat lain dari hadits Muawiyah, walaupun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dan dia ini lemah haditsnya. Namun hadits ini dari seluruh jalan-jalannya bisa dikuatkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-jamaah, kata beliau, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Al-jamaah adalah orang yang berjalan di atas apa yang aku berjalan di atasnya dan para sahabat. Itu adalah al-jamaah. Maka menjelaskan jalan yang benar, merinci jalan yang benar, dan mengetahui jalan yang benar tersebut, ini adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat berarti di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dengan mengetahui jalan yang benar ini, maka dia akan berjalan di bawah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan hidup di muka bumi dengan penuh kenikmatan dan kesejahteraan. Sebab orang yang di atas petunjuklah yang hidupnya tenang dan sejahtera di muka bumi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dia akan berada di atas jalan yang lurus. Dia akan mendapatkan keamanan, kebahagiaan, kemuliaan, tidak akan sengsara. Sebaliknya, dan barang siapa yang berpaling dari az-zikr, mengingatku, zikirku, maka Allah menyatakan dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan kelak di kemudian hari dalam keadaan buta. Iya. Maka untuk menerangkan jalan yang benar ini, saya di sini akan menguraikan apa itu dakwah salafiyah, apa hakikatnya. Kemudian penamaan-penamaan dakwah salafiyah itu. Salafiyah itu nisbah kepada as-salaf. Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah disebut salafi. Kalau dia satu orang, kalau banyak orang, salafiyun. Iya.
Kalau perempuan salafiyah. Kalau banyak orang dari perempuan salafiyat. As-salaf secara bahasa adalah siapa yang telah mendahului engkau dari ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, nenek moyangmu. Pendahulu engkau itu namanya as-salaf. Itu secara bahasa. Mana as-salaf? Jadi dia adalah pendahulu yang telah mendahului kita. Dan penggunaan as-salaf ini, sebelum saya uraikan maknanya secara istilah, penggunaan kalimat as-salaf ini adalah penggunaan yang telah ada. Bahkan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau membisikkan kepada Fatimah suatu perkara, kemudian Fatimah menangis terseduh-seduhnya. Sebab ternyata di akhir hadis diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril setiap tahun itu datang kepadaku membacakan Al-Quran 1 kali. Dan tahun ini Jibril membacakan Al-Quran 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menandakan bahwa ajalku telah dekat." Fatimah pun menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi berpesan, "Fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salaf ana laki." Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Ini Nabi menamakan dirinya sebagai salaf. Maka tidak boleh dicilah siapa yang menisbahkan dirinya kepada as-salaf. Sebab dia adalah penisbatan yang Nabi menisbatkan dirinya kepada as-salaf tersebut. Adapun makna as-salaf secara istilah, istilah as-salaf ini akhirnya punya 2 penggunaan, 2 madlul. Ada madlul khas, penggunaan khusus. Dan istilah yang digunakan dan diinginkan oleh kebanyakan para ulama kalau menyebutkan kalimat as-salafus salih. Penggunaan khusus ini yang diinginkan oleh as-salaf adalah apa-apa yang mencocoki jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabat itu orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Rasulullah. Para tabi'in, mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Jadi berguru kepada para sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, para tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, mereka murid-muridnya tabi'in, tidak berjumpa dengan sahabat. Mereka berguru kepada tabi'in saja, makanya dikatakan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini mereka yang biasa dan dikenal dengan as-salafus salih. Tapi 3 generasi yang hidup di 3 generasi ini disyaratkan mengikuti jejaknya para sahabat bi ihsan, dengan baik. Adapun kalau dia pelaku bid'ah, berbuat bid'ah, tidak terhitung dalam as-salaf. Sebab as-salaf itu disifatkan manusia yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang yang hidup di masa beliau dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Iya. 3 generasi. Khususnya yang hidup dari abad pertama Hijriah atau dari tahun pertama Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Sebab Al-Qaran satu masa dalam ukuran itu 100 tahun. Iya. Maka yang hidup di 3 generasi ini, mereka
yang biasa disebut dengan as-salafus salih. Baik. Dan penamaan as-salafus salih ini adalah penamaan yang dikenal dari semenjak dahulu. Ya. Banyak sekali yang menyebutkannya dengan penafsiran yang disebut itu tadi. Apakah dari kalangan ahli sunnah maupun ahli bid'ahnya. Ahli bid'ah juga kalau menyebut salaf, mereka inginkan dengannya para sahabat dan para tabi'in. Sampai Al-Ghazali memberikan definisi kalimat as-salaf. Kata Al-Ghazali, definisinya adalah madhab sahabat dan tabi'in. Iya, di dalam kitabnya Iljamul Awam. Maka ini adalah satu hal yang dimaklumi, bukan istilah yang baru. Kemudian istilah yang kedua atau penggunaan yang kedua dari kalimat as-salaf, yaitu madlul a'am, penggunaan lebih umum. Yaitu penamaan as-salaf digunakan bagi siapa yang berjalan di atas jalan khairul qurun, di atas jalannya generasi yang terbaik di tengah umat ini. Dia komitmen dengan nas-nas syar'i, dan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman generasi terbaik itu. Ya. Kata Imam Al-Allama Muhammad As-Saqqarini di dalam kitabnya Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah menerangkan apa itu madhabus salaf. Kata beliau, madhab salaf adalah apa-apa yang para sahabat berada di atasnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga tabi'ut tabi'in dan para imam agama yang dipersaksikan akan keimamannya dan diketahui akan besarnya perkara mereka, besarnya jasa mereka di dalam agama ini. Dan as-salaf itu adalah para ulama, para a'imah yang pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka yang penuh dengan hikmah dan bijaksana dinukil dari masa ke masa. Itu as-salaf. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa kalimat as-salafiyah itu penggunaannya untuk jamaah yang beriman, yang hidup di generasi pertama dari generasi Islam. Mereka komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu dari kalangan muhajirin dan ansar atau orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini definisi as-salaf. Iya. Maka dari definisi ini bisa dipahami bahwa penggunaan salafiyah atau as-salaf itu adalah suatu lambang melambangkan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ia bukan partai politik, bukan pula yayasan tertentu, bukan pula suatu kelompok maupun golongan, namun dia adalah suatu penamaan yang ada sumbernya dari nusus, dan Nabi menamakan dirinya dengan as-salaf. Ia adalah suatu penamaan yang menggambarkan secara murni Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bernisbat kepada salafiyah, mengatakan dirinya, saya salafi, saya adalah pengikut jalan salaf. Ini adalah penisbatan yang sudah dikenal dan penisbatan yang disyariatkan. Kalau kita buka buku Al-Ansab karya As-Sam'ani, dan kitab ini menjelaskan tentang seluruh nasab-nasab yang pernah digunakan oleh para a'imah ataupun dalam periwayatan dari masa ke masa, penisbatan tersebut. Di antara penisbatan yang beliau sebutkan di huruf sin, lam, fa, disebutkan kalimat salafi. Ini adalah nisbah kepada orang yang menempuh jalan para ulama as-salaf. Dan Imam As-Sam'ani hidupnya di abad ke-8, sekitar itu. Dan kalau kita melihat Imam Az-Zahabi hidup di abad ke-6 Hijriah, di dalam Syiar Alamin Nubala banyak sekali beliau menyebutkan si fulan berada di atas jalan salaf. Daraqutni adalah seorang salafi, bukan pengikut ahlul kalam. Dan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan ini ada. Ya. Dan disebutkan bahkan masa-masa sebelumnya, di masa Az-Zuhri, penggunaan kalimat as-salaf sudah berlalu, sudah berjalan.
Ya, cuma di masa-masa ini, karena asingnya manusia dari tuntunan agama yang benar, maka mendengar kalimat salafiyah, ini adalah kalimat yang baru. Dikesankan dia adalah satu kelompok tertentu, ada pimpinan tertentu, atau dia adalah suatu partai tertentu. Dan ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Salafiyah adalah jalan yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara murni, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu as-salafiyah. Dan orang yang bernisbat kepadanya tidaklah tercela sama sekali. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Ibn Taymiyah, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, dan tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepadanya, dan tidak ada aib bagi orang yang mengacuh kepadanya. Bahkan wajib untuk menerima madhab salaf tersebut menurut kesepakatan para ulama. Perhatikan, Ibnu Taimiyah mengatakan menurut kesepakatan para ulama wajib mengikuti jalan as-salaf. Sebab madhab salaf tidak lain kecuali hanya kebenaran saja. Iya. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Dhammut Ta'wil, beliau menyebutkan bahwa wajib mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Kewajibannya dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, dan menurut kesepakatan para ulama. Dan siapa yang tidak kenal Ibnu Qudamah? Beliau adalah seorang alim yang mengerti seluruh ucapan para ulama di berbagai masa, berbagai madhab. Iya. Bersamaan dengan itu beliau menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Demikian pula Ibn Al-Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in dan lain-lainnya dari para ulama. Maka ini adalah suatu hal yang dimaklumi. Ya. Dan kita akan merinci insyaallah ta'ala dalil tentang hal ini ketika menguraikan karakteristik dan ciri khas dakwah salafiyah. Namun sebelum menguraikan hal tersebut, saya ingin menyinggung beberapa penamaan ahli sunnah atau beberapa penamaan salafiyun selain dari penamaan salafiyah. Jadi pengikut kebenaran dikenal juga dengan dakwah salafiyah, dan dikenal mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan dikenal juga sebagai al-ghuraba, dikenal juga sebagai at-taifah al-mansurah. Ya. Ini diantara penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah, dan dikenal juga sebagai al-firqatun najiyah. Saya akan merinci penamaan-penamaan ini. Ya. Dan sebenarnya uraian penamaan penting di sini, sebab dia akan menampilkan dan membedakan antara penamaan ahli sunnah dan penamaan ahli bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah, di sini ada dua kalimat yang harus diterangkan, as-sunnah dan al-jamaah. Jadi ahli sunnah pengikut sunnah, ahli jamaah orang yang berjamaah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah secara bahasa adalah jalan, sirah. Apakah jalan itu jalan yang baik atau jalan yang jelek? Itu sunnah secara bahasa. Jadi kalau ada memberi jalan jelek, dikatakan ini memberi sunnah jelek. Penggunaan sunnah secara bahasa. Seperti Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqus min ujurihim syai'." Siapa yang beri contoh dengan sunnah yang hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Sebaliknya beliau juga berkata, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Dan siapa yang memberi contoh di dalam Islam sunnah yang jelek. Ya, sunnah apa di sini diinginkan? Secara bahasa. Sebab sunnah secara bahasa
Ia adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh kadang baik, kadang jelek. Iya kan? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, penggunaan kalimat sunnah juga punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Penggunaan umum, dan ini yang diinginkan pada kalimat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah di situ penggunaan as-sunnah bermakna umum. Penggunaan as-sunnah bermakna umum ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, hiya tariqatul masluk. Dia adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhur rasyidun. Maka kalau dia adalah jalan yang ditempuh dalam Islam, ini akan mencakup segala perkara yang kita wajib berpegang teguh dengannya, dari hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan para khulafa ar-rasyidun, khulafa yang mendapatkan petunjuk juga berada di atasnya. Baik itu merupakan perkara i'tiqadat, perkara akidah, maupun amalan-amalan ibadah, maupun ucapan-ucapan. Ini as-sunnah. Kata Ibnu Rajab, ini adalah makna as-sunnah yang sempurna. Kemudian kata beliau, karena itulah para ulama as-salaf yang terdahulu, mereka tidak menggunakan kalimat as-sunnah kecuali makna yang mencakup seluruh itu tadi. Jadi sunnah masuk di dalamnya keyakinan, masuk di dalamnya muamalat, ibadat, ucapan, amalan, segala sesuatu yang sifatnya bagian dari agama, itu adalah sunnah. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa lain, sunnah itu dengan makna umumnya dia semakna dengan Islam itu sendiri. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "I'lam anna al-Islam huwa sunnah wa anna as-sunnata hiya al-Islam." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ini penggunaan as-sunnah bermakna umum. Ya. Maka orang yang berkata dirinya ahli sunnah, dia adalah orang yang menerapkan Islam yang hakiki secara keseluruhan. Ini mana as-sunnah dengan penggunaan umum. Adapun penggunaan khusus, ya tergantung ahli ilmu mana yang menggunakannya. Kalau dia adalah ahli hadis, punya definisi sendiri. Apa itu sunnah di kalangan ahli hadis? Kalau dia ahli fikih ada definisinya tentang sunnah. Kalau dia usul fikih juga ada definisi khusus. Kalau ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, itu sunnah. Kalau ahli fikih, sunnah adalah hukum sunnah. Wajib di bawahnya apa? Di bawah wajib apa? Sunnah. Dia adalah hukum setelah wajib. Itu kan sunnah dalam fikih. Ya. Kalau ahli usul fikih, sunnah adalah selain dari Al-Quran. Itu usul fikih. Yang mereka punya rincian-rincian di belakangnya. Ya. Dan sebagian yang menggunakan kalimat sunnah terhadap hal yang disepakati oleh para khulafa al-arba'ah dan para sahabat setelahnya. Ini penggunaan khusus terhadap kalimat sunnah. Dan sekali lagi yang diinginkan di sini dengan makna sunnah bermakna umum. Iya. Kemudian kalimat yang kedua yang harus dijelaskan adalah kalimat al-jamaah. Kalimat al-jamaah. Jadi kalau dikatakan ahli sunnah, dia adalah orang yang berpegang dengan sunnah. Dia berpegang dengan sunnah. Dan boleh menisbahkan dirinya kepada sunnah, mengatakan dirinya sunni. Dan ini juga penisbatan yang sudah lama dan banyak diketemukan dalam rawi-rawi periwayatan hadis. Berikutnya makna al-jamaah. Al-jamaah secara bahasa dari kalimat al-jama', menyatukan. Menyatukan sesuatu yang terpecah, yang berpisah-pisah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ada 6 penafsiran di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan semua penafsirannya benar. Tapi penafsiran yang saling melengkapi. Mungkin terlalu panjang untuk diuraikan seluruhnya. Saya globalkan bahwa 6 penafsiran ini kita bisa menarik 2 kesimpulan pada makna al-jamaah. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Ya.
bahwa al-jamaah punya dua makna. Jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Makna yang kedua, jamaah bermakna jamaatul abdan. Jamaah tubuh-tubuh, badan-badan kaum muslimin semuanya bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Ini dua makna al-jamaah. Seluruh penafsiran para a'immatus salaf tentang al-jamaah tidak keluar dari dua makna ini. Adapun jamaatul haq, jamaah kebenaran, mereka adalah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dari kalangan para a'immah yang mereka ini adalah ahli fikih, ahli ijtihad. Dan ini mewakili penafsiran para ulama yang mengatakan bahwa al-jamaah adalah sahabat. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah ahli fikih, ahli ijtihad. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah jamaah kebenaran. Ini semua tercakup di dalam kalimat jamaatul haq. Ya. Sebab jamaatul haq adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga para a'immatul mujtahidun. Ini jamaatul haq, jamaah kebenaran. Mana jamaah yang kedua adalah jamaah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, dan ini penafsiran Imam At-Tabari dan lain-lainnya. Dan ini juga benar. Maka ini dua makna jamaah. Kalau ini dua makna jamaah, dan ingat ya, kita tidak berbicara tentang jamaah dalam sholat. Ya, jamaah sholat jamaah itu penggunaan secara bahasa. Ya. Kan kalau sholat sendiri-sendiri tidak dikatakan jamaah, ya kan? Begitu bersatu dipimpin satu imam, dikatakanlah sholat berjamaah. Itu penggunaan secara bahasa. Namun di sini kalimat al-jamaah maknanya yang diinginkan yang tadi. Salah satu dari dua ini. Apakah dia bermakna jamaatul haq atau jamaah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim? Dan ahli sunnah wal jamaah demikian cirinya. Mereka dikatakan ahli sunnah karena berpegang dengan seluruh prinsip Islam tanpa terkecuali, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka dikatakan ahlul jamaah sebab mereka adalah pengikut kebenaran, jamaah kebenaran. Dan kalau mereka berada di dalam suatu negara di bawah pimpinan seorang muslim, maka dia akan taat kepada pimpinan tersebut. Karena itu mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Ini mana? Al-jamaah. Sekarang kalau kita melihat orang-orang yang menggunakan kalimat al-jamaah, ya, sangat menyimpan sekali dari mana al-jamaah yang disebutkan oleh para a'immah. Ya. Setiap kelompok ada jamaahnya. Ini jamaah fulan, sana jamaah fulan. Wah, saya nggak setuju lagi dengan ini. Bikin jamaah baru. Ya. Nah, bikin jamaah. Dan ini semua adalah tercela di dalam syariat dan keluar dari al-jamaah orang yang melakukannya. Tidak masuk dalam al-jamaah. Kalau dia mengatakan dirinya berjamaah, mereka sendiri sebenarnya telah memecah jamaah. Sebab jamaah artinya apa tadi? Ada dua. Jamaah kebenaran. Kalau jamaah kebenaran, dia mengikuti kebenaran walaupun dia sendiri. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu al-jamaah. Kalau jamaatul haq, pimpinannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pimpinan lain. Maka siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya dan kenegaraannya, dimanapun tempatnya, kalau dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia dari al-jamaah. Walaupun dia sendiri dia dikatakan di atas al-jamaah, kalau dia berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini makna jamaah. Kalau jamaah yang diinginkan, jamaah pengikut kebenaran. Maka kita tanya kepada kelompok-kelompok itu tadi yang bikin jamaah. Jamaah kalian ini apa? Pengikut kebenaran kah? Kalau mengikut kebenaran, pimpinan kalian hanya Rasulullah. Tidak boleh fanatisme kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah. Ya, makanya jangan kalian marah kalau pimpinan kalian misalnya dikritik. Atau anggota kalian, pimpinan kalian jangan marah kalau kalian ikut kepada yang lainnya. Iya. Misalnya. Dipahami? Ya. Kalau begitu makna al-jamaah, berarti kalian telah menyimpang dari tuntunan al-jamaah atau makna al-jamaah yang benar dalam syariatul Islam. Baik, bukan itu makna jamaah yang kami inginkan. Makna jamaah yang kami inginkan, kami adalah kelompok orang dipimpin seorang pemimpin muslim. Baik, seorang pemimpin muslim. Apa definisi pemimpin? Ya, pemimpin itu adalah
Orang yang berada di suatu negeri, kamu tanya kepada penduduk negeri itu, mana pimpinanmu? Semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan. Ya. Adapun kalau di satu kelompok saja, itu namanya buat negara di dalam negara. Bikin jamaah di dalam jamaah. Dan ini namanya memecah belah jamaah, memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan mereka kalau mati, matinya di atas jahiliyah. Sebagaimana yang kita akan terangkan mas-mas tentang hadis. Iya. Demikian makna al-jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu definisinya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang berpegang terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disepakati oleh ulama terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan kata Ibnu Taimiyah juga di tempat yang lain dari Majmu'ul Fatawa, kata beliau, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang berpendapat bahwa dia mengikuti Al-Quran dan sunnah dan kesepakatan, maka dia terhitung sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak perlu kartu anggota. Ya. Ada pengajian mengajarkan Al-Quran dan sunnah, tidak usah repot-repot datang, saya mau daftar jadi anggota. Nah, walaupun dia punya spanduk misalnya kartu ahli sunnah wal jamaah, bukan itu yang menentukan dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang menentukan adalah perbuatannya. Sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah dimanapun ia berada. Siapapun dia, di mana, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaan dan kenegaraannya. Iya. Ini penamaan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka juga dikenal dengan nama At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq, la yadurruhum man khalalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan, menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang memiliki mereka, orang yang menentang mereka sampai datang ketentuan dari Allah, sampai hari kiamat. Karena itu mereka juga dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Sebab orang-orang yang beriman di atas Al-Quran dan Sunnah akhirnya pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dimenangkan dengan hujjah dan argumen, dan kadang dimenangkan dengan pedang dan tombak. Dan kemenangan ini kadang di setiap masa dan kadang pada waktu-waktu tertentu. Makanya mereka dikatakan sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah. Penamaan yang lainnya mereka juga dinamakan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Sebab Nabi tadi mengatakan dalam hadis yang saya bacakan, seluruhnya di dalam neraka. Dari 73 golongan yang terpecah. Kalau begitu siapa yang selamat? Cuma satu, mereka ahli sunnah wal jamaah. Karena itu mereka juga dikatakan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Ya. Dan mereka juga dikatakan Al-Ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Ini sifat mereka. Ya. Sebab orang yang menampilkan kebenaran di akhir masa, di akhir zaman, dan khususnya di zaman kita ini, terasa orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menerapkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ayatnya tegas dalam Al-Quran, disebutkan nomor-nomornya. Hadisnya tegas dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Ya. Namun karena kaum muslimin yang jauh dari tuntunan menganggap itu adalah suatu hal yang asing, maka orang yang berpegang dengan sunnah dalam keadaan yang seperti ini telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis yang mutawatir, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu mulianya awal kali bermula, awal kali munculnya dia asing di tengah manusia. Betul, ketika Rasulullah awal kali membawa tuntunan, membawa Islam, ditentang oleh kaum musyrikin, ditentang oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir, sebagai dukun, dan dikatakan sebagai orang yang gila. Dianggap asing apa yang dibawa oleh beliau. Namun Allah menjelaskan, atau Rasulullah menjelaskan, Islam akan tersebar nanti dan hilang keterasingan tersebut.
Nah, tapi pada suatu saat Islam itu akan kembali dianggap asing lagi. Bukan karena sedikitnya pemulutnya, bukan sedikit pengikut umat Islam, tapi tuntunan dan syariatnya dianggap asing. Di keterasingan yang kedua inilah Nabi SAW bersabda, dan Islam akan kembali asing pada saat yang seperti ini. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu, sebab mereka adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan manusia lalai dari itu. Iya. Demikian ahli sunnah wal jamaah. Dan itu penamaan-penamaan mereka dan ciri-ciri mereka. Ya. Kalau kita bandingkan dengan penamaan-penamaan ahli bidah, sangat jauh sekali. Ya. Sangat berbeda sekali. Yang mungkin di sini saya akan memberikan perbandingan secara global antara penamaan ahli sunnah dan penamaan ahli bidah. Ya. Kalau penamaan ahli sunnah, dia adalah nisbah yang tidak pernah terpisah dari menggambarkan Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini penamaan ahli sunnah. Jadi kalau dikatakan fulan ahli sunnah wal jamaah, fulan salafi, mengikut dakwah salafiyah, fulan at-taif al-mansurah, al-firqatul najiyah, itu artinya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama salaf. Ya. Beda kalau menamakan dengan penamaan ahlul bidah. Misalnya si fulan Jahmiyah, Mu'tazili atau Asy'ari. Dan lain-lainnya dari penamaan ahlul bidah, maka itu adalah penamaan mencirikan kelompok mereka. Dan tidak mencirikan dakwah yang benar. Adapun penamaan ahli sunnah, ia hanya mencirikan, menggambarkan tentang Islam yang benar itu saja. Sehingga siapa yang bernama dengannya, maka tidak ada suatu hal yang berbahaya. Kemudian dari sisi yang kedua, keistimewaan penamaan ahli sunnah kalau dibandingkan dengan yang lainnya dari penamaan ahli bidah, keistimewaannya dari sisi yang kedua, penamaan ahli sunnah ini semuanya terkandung di dalamnya Islam itu sendiri secara sempurna, secara keseluruhan. Iya. Tidak pernah ada di dalam penamaan tersebut suatu bentuk apapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, apakah bentuk mengurangi ataupun bentuk menambah. Ini penamaan ahli sunnah. Berbeda dengan penamaan ahli batil. Sebagian kelompok hanya membela prinsipnya tertentu. Kadang ada yang membela prinsipnya dalam politik, kadang ada yang membela prinsipnya dalam masalah menentang penguasa, kadang ada yang membela prinsipnya di dalam masalah irja, kadang ada yang membela prinsipnya hanya di dalam masalah ahlul bait. Satu masalah saja. Tapi kalau penamaan ahli sunnah, dia adalah penamaan yang menjelaskan Islam itu secara keseluruhan. Kemudian perbedaan yang ketiga, penamaan ahli sunnah itu ada dasar-dasarnya, tuntunan-tuntunan disyariatkannya. Jadi bukan penamaan yang keluar dari kantong dibuat-buat, tidak. Ia adalah penamaan yang sudah lama digunakan oleh para ulama as-salaf. Bukankah dikenal istilah as-salaf di masa dahulu? Bukankah Nabi menggunakannya? Bukankah penamaan ahli sunnah wal jamaah ada di generasi pertama? Bukankah kita diwajibkan mengikuti generasi pertama? Maka penamaan ini adalah penamaan yang berjalan dan diterima. Berbeda dengan penamaan ahlul bidah. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat. Nah, bahwasanya ikatan loyalitas dan permusuhan dari penamaan-penamaan tersebut. Kalau penamaan ahli sunnah wal jamaah, saya bernama dengan ahli sunnah wal jamaah, maka kalau dia menerapkan sikap loyalitas, dia memberikan loyalitas kepada orang yang berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Dan dia kalau benci, maka akan benci kepada orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan penamaan ahli bidah, yang dibela nanti prinsipnya, yang dibela pemikirannya atau dibela pimpinannya, akhirnya kembali kepada orang-orang tertentu. Ikatan loyalitasnya, kecintaannya, permusuhannya dibangun di atas kelompoknya. Kamu memuji kami, kami cinta kepada kamu. Kamu membenci kami, mengkritik kami, maka kami berlepas diri dari kamu. Ya. Semata-mata dibangun di atas dasar kelompok saja. Kemudian penamaan atau perbedaan dari sisi yang kelima, bahwa penamaan ahli sunnah ini
Ini kalau menyebabkan ada suatu bentuk fanatisme, maka fanatismenya semata-mata kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Iya kan? Siapa pimpinan mereka? Pimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan penamaan-penamaan yang lain, itu akan memancing munculnya fanatisme. Memancing munculnya fanatisme. Kalau kita melihat Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan, kembali kepada pimpinannya. Ya. Asy'ariyah nisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi. Al-Kullabiyah nisbah kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ini dari kelompok-kelompok ahlul bidah. Nisbah kepada pimpinannya, atau nisbah kepada sifat penyimpangannya. Seperti Al-Mu'tazilah. Mu'tazili nisbah kepada i'tizal. Syiah, karena mereka terlalu berlebihan dalam memuji ahlul bait. Ya. Atau nisbah kepada kelompok saja dan orang yang merintisnya. Nah, Ikhwanul Muslimin, Ikhwani, nisbah kepada siapa? Hasan al-Banna. Ya. Jemaatul Tabligh nisbah kepada Muhammad Ilyas. Hizbut Tahrir nisbah kepada siapa? Taqiyuddin An-Nabahani. Ya. Dan demikian seluruh kelompok-kelompok. Penamaan-penamaan mereka adalah penamaan yang tidak ada dasar syariatnya. Dan penamaan yang menyuruh kepada fanatisme dan menyuruh kepada ikatan loyalitas dan permusuhan tidak dibangun di atas dasar Islam, tetapi dibangun di atas dasar hizbiyah yang terlarang. Ya. Adapun penamaan ahli sunnah wal jamaah, dia adalah penamaan yang menggambarkan Islam itu sendiri. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, Islam yang diturunkan dari langit yang ketujuh. Ini keindahan penamaan-penamaan ahli sunnah. Dan di masa ini, kalau disebut kamu siapa? Saya Muslim. Ya betul Muslim, semuanya Muslim, iya kan? Ya. Ada Muslim teroris sana. Ya. Ada yang sana sifatnya senangnya joget-joget kalau zikir. Ya. Yang satunya lagi, ada yang menganggap bahwa dengan cara bertikus-tikusan dia bisa menegakkan Islam. Ya. Bertikus-tikusan di panggung politik. Nah, tidak ada dengan cara yang lain. Makanya adalah bentuk-bentuk seluruhnya hanya menggambarkan pemahaman mereka. Adapun Islam, penamaan ahli sunnah wal jamaah menggambarkan kebenaran yang hakiki. Menggambarkan Islam itu secara keseluruhan, tanpa adanya pancingan untuk berbuat fanatisme yang terlarang. Kalaupun ada fanatismenya hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, ikatan loyalitasnya dibangun di atas dasar Islam. Dan seluruh hal ini menunjukkan keutamaan dari penamaan ahli sunnah wal jamaah. Ini dari penamaan as-salafiyah. Dan perlu diingat bahwa dakwah salafiyah, setelah kita mengetahui penamaan-penamaannya, mereka punya ciri-ciri tertentu yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ciri-ciri mereka ini yang menunjukkan bahwa mereka di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan ciri-ciri mereka ini yang membedakan mereka dengan ahli bidah. Di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, di antara ciri salafiyun, orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah, mereka mengambil akidahnya, mengambil manhajnya, mengambil tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menganggap bahwa ibadah tidaklah syah kecuali kalau dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Sebab dalam Al-Quran kita diperintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Dan perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, taat kepada Ar-Rasul dalam Al-Quran, perintahnya kata Imam Ahmad pada 33 tempat dari Al-Quran. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian wahai umat Islam dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara tersebut. Apakah perkara itu? Kitab Allah dan Sunnah. Iya. Dan ahli sunnah wal jamaah sangat mengerti dan sangat paham
bahwa berpaling dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebab malapetaka di tengah umat. Sebab malapetaka dan sebab kehinaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilad dal was-sagaru ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi siapa yang menentang perkaraku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah, dia akan ditimpa oleh suatu fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya. Maka ciri ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, menerapkannya di dalam kehidupannya. Dan ini karakteristik mereka yang paling menonjol. Di antara karakteristik mereka juga, yang kedua, ahli sunnah wal jamaah, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama as-salaf, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka yang baik. Mengikuti jalan as-salaf, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, adalah suatu hal yang wajib di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Disebutkan keutamaan orang yang mengikuti hijab para ulama salaf. Keutamaan yang pertama, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Keutamaan yang kedua, Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keutamaan yang ketiga, mereka kekal di dalam sorga tersebut selama-lamanya, tidak akan keluar. Ini 3 keutamaan. Bagi siapa ini? Orang yang mengikuti jalan as-salaf dengan baik. Artinya kalau dia tidak mengikuti jalan as-salaf dengan baik, 3 keutamaan ini dia tidak dapatkan. Allah tidak ridha padanya, dia tidak dimasukkan ke dalam surga, apalagi dikatakan dia kekal dalam surga. Ini pemahaman dari ayat. Ya. Karena wajibnya mengikuti pemahaman as-salaf ini, dijadikan barometer ukuran kebenaran kalau beriman sesuai dengan keimanannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka orang-orang musyrikin berislam, beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Perhatikan, kalau kaum musyrikin ingin mendapat petunjuk, ingin beriman dengan keimanan yang benar, maka ukurannya beriman seperti keimanannya para sahabat. Karena itu Allah menyatakan dengan sangat tegasnya dan mengancam dengan ancaman yang sangat kerasnya bagi siapa yang menyelisihi jalan para ulama salaf, menyelisihi jalan salafiyah, menyelisihi jalan ahli sunnah wal jamaah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Para sahabat radhiyallahu taala. Jadi ancaman di sini terhadap 2 orang. Orang yang menyelisih Rasulullah. Kemudian ancaman yang kedua terhadap orang yang tidak menempuh jalannya para sahabat. Maka Allah mengancamnya dengan sangat keras dan menyebutkan ancamannya. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Sudah sesat, dibiarkan tambah sesat. Kemudian ancaman berikutnya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Maka mengikuti jalan para ulama as-salaf adalah suatu kewajiban. Bukan hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah saja atau alternatif, boleh ikut boleh tidak. Tapi dia adalah kewajiban. Siapa tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf, maka dia di atas kesesatan. Siapa yang tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf, maka dia termasuk orang-orang yang telah melakukan penyimpangan di dalam syariatul Islam. Dan sekali lagi saya ingatkan,
bahwa mengikuti jalan para ulama as-salaf adalah suatu hal yang disepakati oleh seluruh para ulama yang dikenal dengan kegigihan mereka berpegang di atas sunnah dari masa ke masa. Mereka sepakat akan hal tersebut. Iya. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalannya para ulama as-salaf walaupun manusia menolaknya. Dan hati-hati kalian dari mengikuti pemikiran manusia walaupun pemikiran tersebut dihiasi dengan hiasan yang sangat indah. Kita diperintah untuk mengikuti jalan para ulama as-salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Kata Imam Ahmad, pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh terhadap apa yang dibawa, apa yang para sahabat berada di atasnya, dan mengikuti jejak para sahabat dan meninggalkan bid'ah. Sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Iya. Dan kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dakum minas tabi'in ahli al-khair wal athar wa ahli al-fiqh wal nazar la yudkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu' fa huwa ala ghairi sabil. Kata beliau, ulama as-salaf yang telah terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in. Ulama as-salaf itu adalah pengikut kebaikan dan pengikut asar, pengikut hadis Rasulullah. Dan mereka adalah ahli fikih dan orang yang sangat cermat dan sangat detail pandangannya. Mereka para ulama as-salaf tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Siapa yang menyebut para ulama as-salaf dengan kejelekan, kata Imam At-Tahawi, maka dia tidak di atas jalan yang benar. Dijadikan ukuran kebenaran kalau dia memuji para ulama salaf, mengikuti jalannya. Dan ini dari ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah dan ciri Islam yang benar. Ciri dakwah salafiyah. Iya. Kemudian di antara ciri yang ketiga, prinsip yang ketiga dari ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka berhujjah dengan seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakai seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Apakah hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad? Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan perintah umum untuk mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Siapa yang atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah hal tersebut. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah hal tersebut. Kita diperintah untuk berhujjah, mengambil segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyinahu lin-nas." Illa litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad kecuali supaya kamu menjelaskan Al-Quran itu. Penjelasan beliau itulah sunnahnya. Ya, karena itu beliau juga berkata dalam sebuah hadis, "Utitul Quran wa mithlahu ma'ah." Saya diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya ini adalah sunnah beliau, hadis beliau. Maka kita wajib berhujjah dengan hadis Rasulullah, mutawatir maupun ahad. Ya. Mutawatir maupun ahad. Dan ini bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang muncul di masa ini, menamakan dirinya sebagai Qur'aniyun. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran saja katanya. Ya. Kalau orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai ingkar sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya. Dan ini mulai banyak juga bertebaran. Ya. Pusatnya di sana mungkin di Bandung dan di Jakarta. Mereka berkata bahwasanya kita hanya mengikuti Al-Quran saja. Sunnah Nabi bukan hujjah. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka berada di atas kesesatan yang sangat nyata, bahkan mungkin bisa dikatakan kafir keluar dari Islam. Dikhawatirkan, dia kafir keluar dari Islam. Sebab sunnah Rasulullah adalah dasar kedua di dalam agama. Siapa yang menolaknya, maka dia dianggap kafir keluar dari Islam. Kemudian mereka mengatakan dirinya mengikuti Al-Quran. Kalau mereka jujur mengikuti Al-Quran, pasti mereka mengambil sunnah Rasulullah SAW. Tapi mereka dusta dalam pengakuannya. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu"?
Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Itu kan dalam Al-Quran. Kalau memang kalian mengikuti Al-Quran, maka di dalam Al-Quran diterangkan hal tersebut. Wajibnya mengikuti jalan Rasulullah. Terapkan Al-Quran, kamu juga wajib untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keharusannya. Kemudian mereka mengatakan mengambil dari Al-Quran saja. Dari mana tahu cara salat? Ya. Secara detail dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Semuanya dari hadis Nabi. Tidak ada dari Al-Quran. Al-Quran perintah umum saja. Mendirikan salat, khusyuk dalam salat, indahnya salat. Itu dalam Al-Quran. Adapun tuntunan dari takbiratul ihram sampai ke salam dalam hadis Rasulullah. Dia ingin berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? Tuntunan lengkapnya dalam sunnah. Dia ingin mengeluarkan zakat. Gimana tuntunan lengkapnya? Dalam sunnah Rasulullah. Ingin haji. Dari mana tuntunan manasiknya? Juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara lengkap diterangkan. Al-Quran kalau menyebutkan sebagian atau menyebutkannya secara global. Kemudian prinsip ini juga bantahan terhadap kelompok yang kedua. Yaitu kelompok yang menolak sebagian sunnah. Kita di dalam masalah akidah ambil mutawatir saja. Kalau hadis ahad tidak berlaku. Dan ini pembagiannya ahli bidah. Mutawatir katanya adalah hadis yang banyak sekali jalan-jalannya. Sehingga jalan-jalan yang banyak ini memberikan kesimpulan pasti bahwasanya para perawinya tidak mungkin berdusta. Mustahil berdusta. Ini mutawatir, yakin diterima. Kalau hadis ahad katanya 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, ini tidak meyakinkan. Mungkin terjadi kedustaan. Kalau mungkin terjadi kedustaan, maka dia tidak boleh dipakai berhujjah di dalam sunnah, di dalam masalah akidah. Dan ini adalah ucapan yang batil dan pemikiran yang menyimpang yang dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah dan pengekor-pengekornya sampai hari-hari ini, seperti Hizbut Tahrir dan lain-lainnya yang menolak hadis ahad. Sungguhnya hadis ahad sepanjang telah syah penisbatannya kepada Nabi dari sisi periwayatan, maka dia adalah hadis yang dipakai berhujjah menurut kesepakatan para ulama. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan banyaknya dan tidak mensyaratkan yakinnya, tetapi mensyaratkan kepastian saja. Ya. Kata beliau, "Nadarallahu imra'an sami'a minni, sami'a maqalati fa wa'aha fa ballaghaha kama sami'a." Allah membuat indah wajah seorang yang mendengar ucapanku, lalu dia menghafalkannya dengan baik dan dia menyampaikannya kepada orang. Jadi menghafalkan dengan baik, menyampaikan. Ya, bukan cari jumlah yang banyak kemudian hafal sama-sama. Tidak. Walaupun satu, tidak ada masalah. Iya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika kiblat itu berubah dari Baitul Maqdis, kiblat berubah menjadi ke arah Ka'bah. Maka seorang sahabat salat bersama Nabi, di awal kali berubahnya ke arah Ka'bah. Kemudian sahabat ini keluar, berjalan melalui masjid lain, dan di sana ada sahabat lain yang masih salat. Mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka seorang sahabat ini, satu orang, dia berkata, "Saya tadi salat bersama Rasulullah dan kiblatnya berubah ke Ka'bah." Maka mereka yang tadinya sementara ruku berubah dan mengarah ke kiblat. Hanya karena berita satu orang saja. Iya. Iya. Dan Nabi yang diutus kepada kita berapa orang? Hah? 1 orang. Ya, kalau tidak mau terima berita dari 1 orang, sudah. Kamu tidak usah berislam. Ya. Sebab Nabi yang diutus kepada kita hanya 1 orang. Iya. Demikian. Maka ini termasuk prinsip ahli sunnah. Mereka berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, mutawatir maupun ahadnya. Kemudian di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana nama mereka, ahli sunnah wal jamaah menyeru manusia untuk kembali kepada persatuan, bersatu di atas jalan. Dan mereka memperingatkan kepada manusia untuk meninggalkan segala perpecahan dan perselisihan. Ini ciri ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahli sunnah wal jamaah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahli sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling mengenal kebaikan, paling mengenal kebenaran, dan manusia yang paling merahmati manusia. Iya. Ahli sunnah wal jamaah menyeru kepada ijtima', bersatu, menyeru kepada persatuan
Dan ahli sunnah melarang dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Jangan kalian berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Allah memerintah kepada nabinya supaya nabinya tidak terhitung dari mereka. Iya. Dan Allah menjadikan perpecahan dan perselisihan sebagai cirinya orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Bahkan agama seluruh para nabi dan para rasul adalah menyeru kepada persatuan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Sungguhnya Allah telah mensyariatkan agama itu, apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dan apa yang diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, apa yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Musa. 5 nabi mewakili para nabi dan mereka ulul azmi mewakili nabi yang lain. Apa agama ini yang diwasiatkan? An aqimud din, tegakkanlah agama, wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka agama kita, tuntunan ahli sunnah wal jamaah, mereka menyeru kepada persatuan dan melarang dari perpecahan. Tapi di sini ada satu masalah yang butuh digaris bawahi. Iya. Sekarang banyak orang salah menerjemah persatuan dan salah menerjemah perpecahan. Persatuan itu bersatu, kumpul rame-rame. Ya. Nah, kumpul rame-rame. Kalau istilahnya orang timur sana, kumpul seperti kumpulnya ikan teri. Ikan teri itu kan banyak, kalau dikumpul dijual kumpul, yang penting dikumpul aja. Ya. Ada yang baik, ada yang jelek, semuanya kumpul. Itu persatuan katanya. Bukan ini persatuan yang diinginkan. Apakah ingin mempersatukan antara hak dan batil? Bersatu semuanya. Ini yang mengandung pemahaman boleh menyembah kubur, boleh bertawassul di kuburan. Ini berpemahaman boleh kudeta terhadap penguasa. Yang sana berpemahaman bolehnya masuk ke dalam demonstrasi atau melakukan aksi-aksi terorisme. Ini berpemahaman menyimpang, sana juga berpemahaman menyimpang, gabung sama-sama. Ini bukan persatuan yang diinginkan. Dan juga banyak yang salah terjemah terhadap kalimat perpecahan. Dianggap bahwa orang yang menasihati umat, menjelaskan kebenaran, ini memecah belah umat. Orang yang menerangkan makna la ilaha illallah dengan makna benar sehingga harus diselahkan, harus dijelaskan salahnya kaum muslimin yang salat, melakukan puasa tapi berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur. Orang yang menjelaskan salahnya mereka dianggap memecah belah umat. Ini juga salah terjemah. Ya, mungkin kamusnya kurang canggih. Ya, atau kamus yang dipakai kamus palsu. Ya. Nah, harusnya persatuan dan perpecahan diterjemah sesuai dengan kacamata syariat. Apa yang dipandang oleh Islam itu mempersatukan, itulah persatuan. Apa yang dipandang kita harus berpecah di situ, kita harus berpecah. Iya. Islam mempersatukan kaum muslimin di atas satu prinsip, di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka persatuan apa saja yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, inilah persatuan yang dianjurkan. Iya. Kalau tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, maka harus berpecah antara kebenaran dan kebatilan. Bukankah Al-Quran dikatakan sebagai Al-Furqan? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Dinamakan Al-Furqan, pembeda artinya. Membedakan antara al-haq dan batil. Harus ada perpecahan antara hak dan batil. Iya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirinya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa Muhammadun farqun bainan nas." Dalam sebuah riwayat, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Dan Nabi Muhammad adalah orang yang memecah belah manusia.
Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Karena beliau memecah antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Memecah antara seorang muslim dan seorang musyrik. Ya. Berpecah yang seperti ini adalah suatu hal yang harus. Dan berpecah yang seperti ini itulah makna persatuan. Iya kan? Begitu dijelaskan ini adalah salah. Ini menyimpang, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya dia telah menjaga persatuan supaya kaum muslimin bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah dan semuanya kembali bersatu kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun bersatu di atas segala sesuatu, dicampur yang baik dan jeleknya, ya, yang putih dan kuningnya semuanya bercampur di dalamnya. Maka yang seperti ini tidak dikenal di dalam syariat. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu cirinya orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin. Kamu menganggap mereka satu barisan, satu kesatuan, tapi hati mereka berpecah-pecah. Kaum muslimin dah seperti itu. Mereka satu barisan, satu kesatuan, hatinya pun satu. Di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian di antara prinsip yang sangat penting dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka menyeru kepada ittiba dan melarang dari perbuatan bid'ah. Dakwah mereka adalah dakwah yang semata mengajak kaum muslimin menerapkan Islam itu secara sempurna, mengambil tuntunan Islam dari Al-Quran dan Sunnah saja, tidak mengambil tuntunan dari kantonnya atau bikin tuntunan sendiri, bikin pemikiran sendiri. Tidak, hanya ittiba saja, mencontoh saja, hanya mengikuti jejaknya para ulama as-salaf saja. Ada dalil, dia terangkan. Ada ayat menjelaskan, dia terangkan. Ada hadis, dia amalkan. Itu saja yang dia lakukan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Itu ciri ahli sunnah. Sebab agama kita telah disempurnakan. Segala kebaikan telah dijelaskan. Ya. Tidak kekurangan lagi dalam agama kita. Dan bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya. Orang yang berbuat bid'ah, mengada-adakan perkara baru dalam agama, akan tertolak amalan bid'ah yang dia lakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Dalam konteks yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Ini dua konteks, maknanya sama, tapi kandungannya ada sedikit perbedaan. Kalau kalimat "Man ahdatsa fi amrina hadza", siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami. Jadi sini mengada-adakan. Dia bikin perkara baru, walaupun dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, itu juga tertolak. Ya. Kalau konteks sebelumnya, "Man amila amalan", siapa yang melakukan amalan, dia beramal dengan bid'ah, walaupun bukan dia pencetusnya, bukan dia memunculkan bid'ah itu, maka itu juga tertolak. Segala bid'ah, yang namanya bid'ah, apakah dia memunculkan, dia hanya mengikuti, semuanya tertolak, tidak diterima. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan berbagai macam kerusakan dan berbagai macam bahaya bid'ah itu. Orang yang melakukan bid'ah akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikatnya dan seluruh manusia. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man awa muhditsan fa alayhi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in." Siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau dia sendiri menganut bid'ah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Orang yang berbuat bid'ah, dia artinya telah berbuat dosa yang sangat besar, dan bid'ah ini lebih besar daripada maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, menurut kesepakatan para ulama. Orang-orang Khawarij kita diperintah untuk membunuhinya. Kenapa? Sebab mereka melakukan bid'ah. Adapun penguasa yang zalim kita diperintah untuk bersabar. Sebab yang mereka lakukan bentuknya adalah maksiat. Karena itu para ulama sepakat bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Iya. Kemudian di antara bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ihtajaza at-taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Banyak lagi kerusakan yang lain dari bid'ah tersebut. Orang yang melakukannya dia akan semakin larut dalam bid'ahnya, sulit dia keluar.
Orang yang melakukan bid'ah tersebut akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan bid'ah itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan bid'ah tersebut diancam dengan siksaan api neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Iya. Dan banyak lagi dari bahaya bid'ah. Demikian pula bahaya duduk dengan ahlul bid'ah. Sebab duduk dengan ahlul bid'ah itu artinya mencelakakan diri sendiri. Ya. Dan membantu ahlul bid'ah di dalam menghancurkan agama Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qad nazzalna 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, manusia kufur darinya dan istihza darinya, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Kalau kalian dengar ada orang yang seperti itu, dilarang kita duduk bersama mereka sampai mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, kalian kalau begitu sama dengan mereka. Ayat ini dan sebagian ayat yang lainnya dijadikan dalil oleh Imam Malik tentang tidak bolehnya duduk dengan ahlul bid'ah. Dan Imam Al-Baghawi menukil kesepakatan. Kata beliau, telah sepakat para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, dan ulama ahli sunnah, seluruhnya mereka sepakat ittifaq tentang wajibnya memerangi ahlul bid'ah dan menghajar, meninggalkan mereka. Dinukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Sebab orang yang berbuat bid'ah bahayanya besar. Dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Dan bahaya pemikirannya ini, kerancuannya ini, kadang dia serahkan, kadang dia berikan juga kepada orang lain. Karena itu kita diperintah untuk meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Kemudian di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang tegas menyampaikan kebenaran. Ya. Tegas menyampaikan kebenaran. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya. Terang-teranganlah menyampaikan apa yang diperintah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Namun bersamaan dengan itu, ahli sunnah wal jamaah juga mereka adalah orang yang tegas menampilkan kebenaran dan kokoh di atas kebenaran tersebut, tidak berubah-ubah warna. Ya, sebab orang yang berubah-ubah warna ini adalah manusia yang sangat celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nasi dal wajhaini, ya'ti ila qaumin biwajhin wa ya'ti ila al-akhar biwajhin." Adalah sejelek-jelek manusia adalah orang yang punya dua wajah. Dia datang kepada manusia dengan satu wajah, ke manusia yang lainnya dengan wajah yang lainnya. Ya. Ahli sunnah adalah orang yang teguh di atas kebenaran, tidak berubah-ubah warna. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, "Inna dhalalata haqqad dhalala, an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif, wa iyyaka wat talawuna fid din, fa inna dinallahi wahid." Sungguhnya kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan. Engkau ingin mengetahui apa yang dulunya kamu ingkari, kemudian kamu mengingkari apa yang dulunya kamu ketahui. Ya. Dan hati-hatilah engkau dari berubah-ubah warna dalam agama, sebab agama Allah itu cuma satu. Iya. Dan di antara ciri ahli sunnah juga, ahli sunnah adalah tegak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri pokok di dalam syariatul Islam ini. Namun mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan ketentuan-ketentuan, dengan kaidah-kaidah, dengan ukuran-ukuran, harus dengan ilmu syariat yang benar, harus dengan hikmah dan bijaksana, harus dengan kesabaran dan lain-lainnya dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ahli sunnah wal jamaah juga mereka adalah kaum yang terdidik di atas sikap keadilan, sikap insaf dan tasabbut. Mereka dalam setiap perkara tasabbut ingin menjelaskan kesesatan satu kaum. Mereka mengambil dari buku-bukunya, dari kaset-kasetnya, dan menjelaskannya secara detail dan rinci. Dan mereka tidak mengurangi, tidak pula menambah. Berada di atas kaidah tasabbut penuh dengan keadilan. Dan ini adalah ciri ahli sunnah yang diterangkan di berbagai ayat tentang hal tersebut. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, mereka juga menyuruh kaum muslimin supaya mereka kembali kepada ulama'nya. Ya, duduk kepada para ulama, sebab kebaikan umat ini apabila mereka dekat dengan ulama'nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah hal tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir kalau memang kalian tidak mengetahui. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, mereka di dalam dakwanya mengamalkan seluruh agama, dakwah universal. Namun memang ada yang mereka prioritaskan, ada yang paling utama kemudian utama setelahnya. Ada dakwah kepada tauhid, kemudian ada dakwah setelahnya yang diutamakan kemudian paling utama. Ya, memang mereka
menjelaskan tentang tauhid, tapi mereka juga tidak menelantarkan hal-hal yang lain. Karena itu diajarkan tentang akhlak yang mulia. Ahli sunnah adalah manusia yang paling berakhlak dan manusia yang paling bijaksana. Mereka adalah manusia yang paling merahmati manusia, dan mereka adalah orang-orang yang terbimbing di atas agama yang lurus, di atas pribadi yang baik. Ya, selain dari mengamalkan yang paling penting, mereka juga mengamalkan seluruh bagian-bagian dari bagian agama. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang pertengahan, dakwah antara dua kutub, antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Ya. Menjelaskan tentang pertengahannya dakwah ahli sunnah, ini adalah penjelasan yang sangat panjang sekali. Ya. Kalau kita uraikan bagaimana pertengahannya ahli sunnah di dalam masalah asma wa sifat, bagaimana pertengahannya ahli sunnah di dalam masalah penegakan syariat Islam, bagaimana pertengahannya ahli sunnah di dalam mencintai Nabi, bagaimana pertengahannya ahli sunnah dalam masalah sahabat, bagaimana pertengahannya ahli sunnah dalam karamatul aulia, dalam masalah akal, dalam masalah politik, dan dalam berbagai permasalahan ahli sunnah senantiasa berada di pertengahan. Iya. Dan ini tentunya sangat banyak sekali untuk diuraikan dalam masalah pemerintahan, dalam masalah taat kepada penguasa, dalam masalah baiat, dalam masalah mengkafirkan, dan banyak lagi. Ya, dalam masalah jihad fisabilillah, ahli sunnah wal jamaah senantiasa dan terus menerus berada di pertengahan. Dan ini semuanya butuh uraian yang sangat panjang. Namun sekali lagi, dan saya mohon maaf waktu membatasi kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menggambarkan dan mensifatkan sebagian dari ciri ahli sunnah wal jamaah. Apa yang disampaikan adalah segelintir dari ciri ahli sunnah wal jamaah yang menggambarkan kebenaran dakwah mereka. Dan dakwah ahli sunnah wal jamaah bukanlah dakwah yang sifatnya kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Dia semata-mata murni menggambarkan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama salaf, maka dialah adalah orang yang mengikuti dakwah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti dakwah salafiyah, al-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, dan orang-orang yang disifatkan sebagai orang-orang al-ghuraba. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, saya cukupkan sampai sini. Nah, ada kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan yang sudah mungkin disiapkan tertulis. Tafadhol dibawa ke depan. Tidak ada ya? Baik. Saya cukupkan sampai sini untuk pertemuan kita hari ini, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan membantu kita dalam meningkatkan peribadatan kita, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ilmu dan beramal dengan ilmu itu, dan termasuk orang-orang yang cinta kepada kebenaran dan tidak fanatisme kepada seorang pun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai kaum muslimin yang bersaudara di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang menjadi sebab dalam kebaikan, bukan menjadi sebab di dalam kejelekan. Dan semoga kita semua mempunyai sikap ingin menjadi berkah bagi manusia dimanapun dia berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di atas kebaikan. Kalau kita tidak dipertemukan lagi di kesempatan lain, maka saya sangat berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipertemukan di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, panitia menyediakan jamuan di PC 6 155A bagi